warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu kelanjutan dari kerajaan Islam lainnya, khususnya kerajaan Islam di wilayah Kalimantan. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita kaji dulu asal-usul Kalimantan. Kalimantan merupakan wilayah terluas di Indonesia. Orang Barat lebih mengenal wilayah ini sebagai Borneo yang berasal dari sebutan Brunei Darussalam. Sebutan Borneo sendiri dibuat oleh penjajah Portugis yang pertama kali menyebut kerajaan Brunei Darussalam dengan Borneo abad ke-16 Masehi. Sebutan Borneo itu sekaligus menguatkan kalau dahulu Kalimantan adalah bagian kerajaan Islam Brunei Darussalam. Namun akibat penjajahan, wilayah Kalimantan terpecah menjadi 3 bagian negara, yakni negara Islam Brunei Darussalam yang tinggal sejengkal, wilayah Sarawak dan Sabah yang menjadi bagian wilayah negara Malaysia, dan Kalimantan yang masuk sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dalam sejarah asal-usulnya, masyarakat asli Kalimantan ternyata bukan penduduk asli wilayah tersebut. Mereka terbentuk dari rumpun Austronesia sejak masa prasejarah. Mereka berasal dari migrasi banyak wilayah yang membentuk masyarakat dan melahirkan keragaman etnolinguistik seperti kelompok-kelompok Dayak di pedalaman dan komunitas pesisir berbahasa Melayu lokal yang kelak menjadi pelaku dan mitra kunci dalam jejaring niaga pesisir. Mereka awalnya menganut kepercayaan animisme dinamisme, memuliakan roh leluhur, kekuatan alam, dan roh penjaga hutan serta sungai. Praktik ritual ini masih terwariskan dalam bentuk adat kaharingan, yang kemudian di era modern diakui sebagai salah satu agama leluhur Dayak. Sistem ini menekankan harmoni manusia dengan kosmos alam semesta, dipimpin balian, dukun atau pemuka adat yang memimpin ritual persembahan. Dan baru sekitar abad ke-4 atau 5 Masehi, pengaruh ajaran Hindu-Buddha mulai masuk dari India. Bukti paling tua pengaruh agama ini adalah keberadaan prasasti Yupa dari kerajaan Kutai Martadipura yang berada di Murai Kaman tepi Sungai Mahakam. Teks Sangsekerta Braksara Palawa tersebut menyebut Raja Kerajaan Kutai Martadipura, Mulawarman, memberi ribuan ekor sapi kepada para Brahmana, menandakan kuatnya pengaruh Hindu Siwa. Dan gelar yang dipakai para Raja Kutai menggunakan gelar bergaya India seperti Mulawarman dan Aswawarman, dan menjadikan Hindu Siwa sebagai agama istana semakin menguatkan pengaruh tersebut. Pada perkembangan berikutnya, pengaruh Buddha Mahayana juga ditemukan. Misalnya dalam arca-arca perunggu di pedalaman Kutai dan temuan arkeologi di Kalimantan Barat, Singkawang, menandakan keterhubungan dengan jaringan Buddhis Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan Sriwijaya dari Sumatera mulai masuk sekitar abad ke-7 hingga 12 Masehi, terutama pengaruh maritim di Kalimantan bagian barat dan utara, terutama dalam konteks perdagangan dan agama Buddha. Berikutnya antara abad ke-15 Masehi, pengaruh politik dan budaya kerajaan Majapahit juga mulai masuk ke wilayah pesisir Kalimantan. Catatan Negara Kertagama menyebut daerah-daerah di Kalimantan seperti Kutai, Kapuas, Sampit, Barito merupakan wilayah bawahan kerajaan Majapahit. Ini menunjukkan penetrasi Hindu-Buddha dari Jawa Timur mewarnai masyarakat Kalimantan. Di wilayah Kalimantan Utara, Brunei dan sekitarnya, corak Hindu-Buddha juga sangat terlihat. Sesuai catatan tradisi lokal Brunei disebutkan, sebelum Islam masuk, wilayah ini dulunya merupakan pusat perdagangan dan peradaban Asia Tenggara karena terdapat pelabuhan penting. Di wilayah ini berdiri kerajaan Brunei bercorak Hindu-Buddha, didirikan oleh Awang Alak Batatar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Awang Alak Batatar memeluk agama Islam di akhir abad ke-14 Masehi, bergelar Sultan Muhammad Shah, dan menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam sendiri masuk ke Kalimantan melalui 2 pintu, yakni Jawa dari selatan dan Malaka dari barat. Banjarmasin yang berada di Kalimantan Selatan
merupakan daerah pertama kali di Kalimantan yang masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan, Banjar diislamkan Kerajaan Demak sekitar tahun 1550 Masehi. Lalu di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan, ulama dari Minangkabau, Sumatera yang datang melalui Makassar, Sulawesi, dan kemudian mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575 Masehi. Proses Islamisasi di Kalimantan berlangsung secara efektif mulai abad ke-15 hingga 16 Masehi. Perkembangan Islam di Kalimantan menggeser keberadaan agama Hindu-Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini berdiri abad ke-13 Masehi, didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di tepian Batu atau Kutai Lama, terletak di hilir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini awalnya bercorak Hindu dan kemudian berubah menjadi Kesultanan Islam. Kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Kartanegara berpusat di Kutai Lama, Kalimantan Timur, sementara Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara berpusat di Muara Kaman. Namun Kerajaan Kutai Kartanegara yang awalnya bercorak Hindu ini akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam di bawah kepemimpinan Aji Raja Mahkota Mulia Alam tahun 1575 Masehi. Aji Raja Mahkota Mulia sendiri diislamkan oleh Datuk Tunggang Parangan, Tuan Tunggang Parangan, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera. Dan akhirnya tahun 1635, Kesultanan Kutai Kartanegara di bawah kepemimpinan Pangeran Simun Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura yang kala itu diperintah Maharaja Dharma Setia. Sejak saat itu, kedua wilayah kerajaan disatukan di bawah bendera Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin, negeri Kutai mengirim upeti pada Kesultanan Banjar sebagai bentuk ketundukan. Dan sebelumnya, Banjarmasin sendiri merupakan verval atau bagian taklukan Kesultanan Demak penerus Kerajaan Majapahit. Tetapi semenjak runtuhnya Kerajaan Demak, Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata Kesultanan Banjar akhirnya dikuasai penjajah Belanda (VOC), sehingga Sultan Haji Muhammad Idris sebagai penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara bersikap dan mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar sultan, terpisah dari Kesultanan Banjar. Hal ini sekaligus mencatatkan nama Haji Muhammad Idris sebagai Raja Kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh penjajah Belanda. Sultan Haji Muhammad Idris lalu berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan penjajah bersama rakyat Wajo. Namun akhirnya tewas. Jasad Sultan Haji Muhammad Idris dimakamkan di Tanah Wajo. Saat dipimpin putra Sultan Idris, yakni Haji Imbut, bergelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara dipindah ke Tepian Pandan. Nama Tepian Pandan lalu diubah menjadi Tangga Arung, yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan, Tangga Arung lebih populer dikenal sebagai Tenggarong, dan tetap bertahan hingga kini. Namun tahun 1844, penjajah Inggris datang memasuki perairan Tenggarong melakukan penyerangan, tetapi berhasil dikalahkan. Tak selang berapa lama, penjajah Belanda datang dengan persenjataan lengkap dan membakar kota, termasuk istana Kutai Kartanegara. Akibatnya, Sultan Haji Muhammad Solehuddin I yang memimpin saat itu diungsikan ke kota Bangun. Kota Tenggarong dibakar dan menghanguskan lebih dari 500 rumah penduduk. Kesultanan Kutai Kartanegara akhirnya runtuh ditaklukkan penjajah Belanda. Kerajaan Islam lain yang juga berdiri di Kalimantan adalah Kesultanan Banjar. Dari sejarah berdirinya, tercatat Kesultanan Banjar merupakan bagian dari rentetan sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya di Kalimantan Selatan dan Tengah, baik bercorak Hindu maupun yang berasal dari masyarakat Dayak.
Salah satu kerajaan Hindu yang berpengaruh di wilayah ini adalah Kerajaan Negara Daha yang merupakan penerus dari Kerajaan Tanjung Puri dan Kerajaan Negara Dipa. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Negara Daha dipimpin Maharaja Sukarama memiliki 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Galo Intansari menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit dan dikaruniai seorang anak bernama Pangeran Samudra. Maharaja Sukarama menunjuk cucunya Pangeran Samudra sebagai pewaris tahtanya karena menganggap putra-putranya tidak layak memimpin. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan putra-putra Maharaja Sukarama, terutama Pangeran Tumenggung, yang merasa berhak atas tahta kerajaan. Setelah Maharaja Sukarama wafat, Pangeran Tumenggung berhasil membunuh kakaknya, Pangeran Mangkubuni, dan merebut kekuasaan dari Kerajaan Negara Daha. Pangeran Samudra yang merasa terancam keselamatannya memilih untuk meninggalkan istana dan pergi ke daerah Banjar yang merupakan salah satu wilayah bawahan negara Daha. Di Banjar, Pangeran Samudra disambut Pati Masih, pemimpin setempat yang tidak mau lagi tunduk kepada negara Daha. Pati Masih meminta Pangeran Samudra memerdekakan Banjar dari pengaruh negara Daha dan mendirikan kerajaannya sendiri. Pangeran Samudra menyetujui permintaan Pati Masih dan mulai membangun benteng pertahanannya di daerah Kuin. Tahun 1520, Pangeran Samudra yang masih keturunan Kerajaan Majapahit ini mendapat kunjungan utusan Kesultanan Demak dari Jawa yang datang untuk menyebarkan agama Islam. Utusan tersebut bernama Syekh Abdullah atau Sunan Gunung Jati. Syekh Abdullah berhasil mengislamkan Pangeran Samudra dan memberinya gelar Sultan Suryansah. Sultan Suryansah kemudian berusaha mengislamkan rakyatnya dengan bantuan Sunan Gunung Jati dan para ulama lainnya. Ia juga mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Banjar Darul Islam. Sultan Suryansah memindahkan ibu kotanya beberapa kali, antara lain ke Pemakuan, Batang Mangapan, Batang Banyu, dan Martapura Lama. Kerajaan Banjar berkembang dan mengalami masa kejayaan abad ke-17 Masehi di masa pemerintahan Sultan Mustasin Billah. Kala itu, Banjarmasin sebagai ibu kota Kesultanan Banjar berkembang menjadi bandar perdagangan besar. Mengingat wilayah tersebut letaknya sangat strategis serta memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini membuat para saudagar dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin untuk mencari barang dagangan, mulai dari lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu, hingga kulit binatang. Lada hitam sendiri menjadi komoditas yang memiliki nilai tinggi di pasaran internasional. Tak ayal, nama Banjarmasin pun mulai populer. Namun tahun 1700, penjajah Belanda datang dan menduduki Banjarmasin serta mendirikan bentengnya di sana. Belanda menekan Sultan Inayatullah untuk menandatangani perjanjian yang merugikan Kesultanan Banjar. Perjanjian tersebut antara lain mengharuskan Sultan Inayatullah membayar upeti pada Belanda, menyerahkan sebagian wilayahnya pada Belanda, dan memberikan hak monopoli perdagangan kepada Belanda. Namun Sultan Inayatullah menolak menandatangani perjanjian tersebut dan melarikan diri ke Martapura. Ia kemudian digantikan adiknya, Sultan Tamjidillah I yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Namun kerjasama ini tidak berlangsung lama karena Sultan Tamjidillah I juga merasa tertekan oleh tuntutan-tuntutan Belanda. Tahun 1714 terjadi pemberontakan rakyat Banjar. Perlawanan rakyat berlangsung lama hingga tahun 1859 terjadi pemberontakan besar-besaran atau yang dikenal sebagai Perang Banjar dipimpin Pangeran Antasari, seorang pahlawan nasional untuk mengusir Belanda dari wilayah Banjar dan mengembalikan kedaulatan Kesultanan Banjar. Sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, Pangeran Antasari turun sendiri memimpin perlawanan. Namun di tengah perjuangannya, Antasari jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862. Setelah kematian beliau, perlawanan rakyat meredah dan Belanda semakin memperketat kendalinya atas wilayah Banjar. Belanda mengangkat Sultan Muhammad Seman sebagai pemimpin boneka yang taat kepada mereka. Sultan Muhammad Seman tidak memiliki kekuasaan nyata dan hanya berfungsi sebagai simbol bagi rakyat Banjar.
Pada tahun 1860, Belanda secara sepihak menghapus Kesultanan Banjar dan menjadikannya sebagai bagian dari Hindia Belanda. Sultan Muhammad Seman ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Ia meninggal di sana tahun 1905. Dengan demikian berakhirlah Kesultanan Banjar sebagai sebuah kerajaan berdaulat. Namun rakyat Banjar tidak serta-merta menyerah kepada Belanda. Mereka tetap melakukan perlawanan dengan berbagai cara, baik secara terbuka maupun diam-diam. Mereka juga tetap mengakui adanya pemerintahan darurat dipimpin keturunan Sultan Muhammad Seman. Pemerintahan darurat ini berusaha mempertahankan identitas dan budaya Banjar dari pengaruh asing. Pada tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah baru di Indonesia, termasuk di Banjar. Jepang juga menekan rakyat Banjar dengan kebijakan-kebijakan sewenang-wenang dan kejam. Rakyat Banjar kembali melakukan perlawanan dengan bergabung pada gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dan rakyat Banjar mendukung penuh proklamasi tersebut dan berjuang bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Rakyat Banjar juga berpartisipasi dalam pembentukan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan Islam lain yang muncul di wilayah Kalimantan adalah Kerajaan Sambas. Kerajaan ini menjadi salah satu pusat pemerintahan tradisional terletak di kawasan pantai utara Kalimantan Barat. Cikal bakal berdirinya Kerajaan Sambas dimulai dari Kesultanan Brunei. Saat diperintah Sultan Abdul Jalilul Akbar, terdapat isu bahwa Pangeran Muda Tengah akan merebut takhta. Guna menghindari perebutan wilayah, Sultan Abdul Jalilul Akbar memberikan wilayah Sarawak kepada Pangeran Muda Tengah. Tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah, yang kemudian dikenal dengan Sultan Tengah. Suatu ketika Sultan Tengah melakukan perjalanan dari Johor terdampar di pantai yang masuk wilayah Kesultanan Sukadana. Sultan Tengah kemudian mengunjungi istana Sukadana dan mendapat sambutan hangat dari rajanya, Sultan Muhammad Safiuddin di Giri Mustika, dan diizinkan tinggal dalam waktu yang lama. Setelah saling mengenal, Sultan Muhammad Safiuddin menikahkan Sultan Tengah dengan putrinya, bernama Putri Surya Kesuma. Atas pernikahan itu, mereka dikaruniai anak laki-laki diberi nama Sulaiman. Setelah beberapa tahun menetap di Sukadana, Sultan Tengah bersama pengikut setianya pindah ke sekitar Sungai Sambas tahun 1638, yang saat itu terdapat Kerajaan Panembahan Sambas. Begitu sampai, Sultan Tengah mendapat sambutan dari Ratu Sabudak yang berkuasa di Panembahan Sambas. Ratu Sabudak pun mengizinkan rombongan Sultan Tengah mendirikan perkampungan di sebuah tempat tak jauh dari pusat pemerintahannya. Ketika putranya Sulaiman beranjak dewasa, Sultan Tengah menikahkannya dengan putri bungsu Ratu Sabudak bernama Mas Ayu Bungsu. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Raden Bima. Tidak lama kemudian, Raden Sulaiman diangkat sebagai Menteri Besar Panembahan Sambas bersama Raden Arya Mangkurat. Setelah Sultan Tengah meninggal, Raden Sulaiman mendapat tekanan dan ancaman dari Raden Arya Mangkurat. Demi keselamatannya dan keluarganya, Raden Sulaiman memutuskan mundur dan pindah ke kota Bandir. Sekitar 4 tahun menetap di kota Bandir, tiba-tiba para petinggi dan penduduk Panembahan Sambas mencari tempat di wilayah Sungai Selakau untuk menetap. Hal ini dilakukan karena mereka tidak tahan menghadapi Raden Arya Mangkurat. Raden Sulaiman lalu diminta memulai pemerintahan baru. Oleh karena itu, Raden Sulaiman akhirnya mendirikan kerajaan baru tahun 1671 bernama Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman menjadi pendiri sekaligus raja pertamanya dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Di era pemerintahan Sultan Muhammad Safiuddin II, Islam mengalami perkembangan cukup berarti ditandai dengan berkembangnya lembaga keislaman seperti lembaga pendidikan Islam dan lembaga keagamaan. Namun kerajaan Sambas mulai melemah saat kedatangan penjajah Jepang, apalagi penjajah Jepang dikenal sangat kejam. Kaum cendekiawan hingga rakyat biasa dari kerajaan Sambas banyak diculik tentara Jepang.
Baginda Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin merasa sedih dan tidak tinggal diam. Beliau pun mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini justru menjadi titik awal melemahnya kerajaan Sambas yang berujung pada kemunduran. Kini keberadaan Sambas hanya menjadi ibu kota Kabupaten Sambas. Kerajaan Islam lain yang muncul di wilayah Kalimantan adalah Kerajaan Selimbau. Kerajaan ini mencatat sebagai salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan ini memiliki keunikan tersendiri karena awalnya bercorak Hindu namun kemudian berubah menjadi kerajaan Islam. Menurut beberapa sumber, Kerajaan Selimbau didirikan oleh seorang suku Dayak bernama Guntur Baju Bindu, Raja Abang Bindu, yang setelah menjadi raja bergelar Guntur Baju Bindu Kilat Lambai lalu. Diperkirakan Kerajaan Selimbau berdiri tahun 600 Masehi. Waktu didirikan kerajaan ini masih bercorak Hindu, namun Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja ke-19, yakni Pangeran Muhammad Jalaluddin bergelar Pangeran Suta Kusuma. Pada masa ini, Raja mengirim utusan ke Kerajaan Mempawah dan Pontianak. Berkat bantuan dari dua kerajaan ini, Selimbau makin berkembang menjadi kerajaan kuat dan disegani. Kerajaan Selimbau juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Kalimantan Barat, seperti Kerajaan Sintang, Kerajaan Meliau, dan Kerajaan Sukadana. Kerajaan Selimbau juga mengirim duta-duta ke Kesultanan Banjar, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Selimbau berlangsung pada abad ke-20 ketika diperintah Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara. Pada periode ini, perdagangan dengan saudagar Muslim dari luar negeri berkembang pesat. Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara membangun Masjid Jami At-Taqwa yang masih berdiri hingga saat ini. Desain masjid dibuat oleh kerabat kerajaan, yaitu Pangeran Haji Suropati Nata Setia Wijaya dan Raden Prabu Hayat. Banyak saudagar kaya dari Arab membantu mendirikan masjid ini untuk kepentingan umat Islam pada umumnya. Di bawah kekuasaan Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara, Selimbau memperluas wilayahnya dengan menyerang ke Ketunggu. Perluasan wilayah ini dibantu orang-orang Dayak Batang Lupar. Selain itu, Selimbau pernah membantu suku Undup, Kantu, suku Dayak Taman, dan rakyat Kayan. Di sisi lain, Kerajaan Selimbau juga terlibat perselisihan dengan Kerajaan Sukadau dan Sintang yang baru diselesaikan ketika Belanda ikut campur. Tidak hanya itu, Selimbau mempunyai hasil bumi melimpah berupa tambang batu bara yang dikontrak oleh Belanda. Sama dengan kebanyakan kerajaan di Kalimantan Barat, Selimbau juga terkena pengaruh penjajah Belanda. Pengaruh tersebut semakin kuat seiring berjalannya waktu hingga Belanda bebas melakukan campur tangan dalam urusan internal kerajaan. Bahkan tahun 1886, Kerajaan Selimbau akhirnya resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kerajaan Selimbau terus melemah hingga akhirnya runtuh tahun 1906 setelah raja terakhirnya, Pangeran Suta Kusuma II meninggal dunia. Bagaimana kelanjutannya? Dan bagaimana juga kisah kerajaan Islam Nusa Tenggara lainnya? Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.